Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai laporan praktikum tugas besar GKV. Nah, tugas besar ini dibuat untuk memenuhi tugas besar praktikum GFKV dengan asisten praktikum Kak Dimas Alif Prabowo dan Kak Azra Muhammad Bagaskara. Nah, untuk anggota kelompok ini dimulai dari saya, Sultan Alamsyah, kemudian 3 teman saya yaitu Arifin Nur Muhammad Aris, kemudian Muhammad Ahsan Yudhistira, dan Hamam Azidani. Nah, untuk proyek yang kita buat, ini kita akan membuat sebuah game arcade mobil 3 dimensi. Jadi gambarannya adalah kita akan, jadi sini ada sebuah mobil yang akan berjalan dan kita menghindari beberapa obstacle di depannya. Nah, langsung saja ini adalah kodenya. Kita mulai dari inisialisasi dulu. Nah, ini inisialisasinya. Ya, ini sudah ditentukan semua nilai-nilainya. Di sini inisialisasi mulai dari speed awal, kemudian warna-warna dari langitnya, kemudian eh, objek-objeknya, posisi, dan lain sebagainya. Intinya yang di baris ini ada sebuah inisialisasi. Kemudian kita lanjut ke fungsi yang pertama, yaitu sprint. Fungsi sprint digunakan untuk menampilkan teks pada layar dalam posisi tertentu. Parameter X dan Y menentukan posisi teks pada sumbu X dan Y, sedangkan parameter ST adalah string yang akan ditampilkan. Fungsi ini bukan fungsi OpenGL seperti GL Color 3F untuk mengatur warna teks, GL Raster Pos 2F untuk menentukan posisi awal teks, dan Glut Bitmap karakter untuk menampilkan setiap karakter dalam string satu persatu dengan menggunakan font tertentu. Dan kita lanjut ke fungsi yang kedua. Ini fungsi keyboard down. Ini fungsi yang menerima inputan dari pengguna. Jadi yang pertama ada glut kiri. Kalau kita mencet kanan, mobil akan ke kanan. Kemudian kalau kita mencet tombol panah ke kiri, mobil akan ke kiri. Kemudian tombol atas untuk mempercepat mobil, dan tombol bawah untuk memperlambat mobil. Kita lanjut ke fungsi yang ketiga, reshape. Fungsi reshape digunakan untuk menangani perubahan ukuran Windows ketika ukuran Windows berubah. Fungsinya akan mengatur viewport agar sesuai dengan ukuran Windows yang baru. Jadi biar proporsi aja dengan ukuran Windowsnya, kalau kita gedein atau kecilin Windowsnya. Dan lanjut ke time tick. Fungsi time tick digunakan untuk mengatur pergerakan dan tampilan layar seiring waktu. Fungsi ini terutama mengatur efek scrolling pada layar sehingga objek-objek di layar akan bergerak secara vertikal. Fungsi ini juga mengatur perubahan tampilan layar sesuai dengan kecepatan scroll. Kemudian lanjut fungsi render to display. Fungsi render to display digunakan untuk menampilkan teks dalam loop tertentu pada layar. Fungsi ini mengatur posisi dan skala teks pada setiap iterasi loop, sehingga teks dapat ditampilkan dengan tepat dan dalam jumlah yang diinginkan. Dan lanjut, fungsi my display function. Fungsi ini untuk menggambar adegan permainan pada layar, mencakup pengaturan kamera, pemanggilan fungsi untuk menggambar berbagai objek, mobil, rumah, dan pohon, serta menampilkan skor permainan. Jadi intinya ini buat nampilin gamenya kayak gimana hasil gamenya. Dan untuk selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada fungsi game over. Fungsi ini menangani kondisi permainan yang berakhir dan menampilkan pesan game over beserta skor akhir pemain. Fungsi ini juga mengatur tampilan jendela dan memanggil fungsi-fungsi lain yang diperlukan untuk menampilkan pesan dan skor. Selanjutnya ada fungsi keyboard. Fungsi keyboard ini menangani input keyboard untuk mengubah warna langit keluar dari permainan atau tidak melakukan apa-apa. Fungsi ini memberikan interaksi antar pemain dengan permainan melalui input keyboard. Selanjutnya ada fungsi collision. Fungsi collision ini bertanggung jawab untuk memeriksa apakah terjadi tabrakan antara mobil pemain dan mobil lawan. Fungsi ini mungkin menggunakan perhitungan geometris untuk mendeteksi tabrakan antara dua objek di dalam permainan. Selanjutnya ada fungsi game score. Fungsi game score ini digunakan untuk menampilkan skor permainan pada layar. Fungsi ini biasanya dipanggil setelah setiap iterasi loop permainan untuk memperbarui dan menampilkan skor saat permainan berlangsung.
Selanjutnya ada fungsi init rendering. Fungsi ini digunakan untuk melakukan inisialisasi awal yang terkait dengan rendering grafis. Ini mungkin mencakup pengaturan berbagai properti rendering seperti warna latar belakang, pengaturan mode pencahayaan, dan aktivasi buffer kedalaman untuk memastikan rendering objek dalam urutan yang benar. Kemudian ada fungsi handle resize. Fungsi handle resize ini digunakan untuk menangani perubahan ukuran jendela ketika ukuran jendela berubah. Fungsi ini akan memperbarui viewport dan memperbarui proyeksi perspektif agar objek-objek dalam permainan tetap proporsional dengan ukuran jendela yang baru. Selanjutnya, fungsi setup lightning. Fungsi setup lightning digunakan untuk mengatur properti pencahayaan dalam permainan, yang meliputi pengaturan posisi, warna, dan jenis pencahayaan seperti cahaya ambient, cahaya diffuse, dan cahaya spekular untuk meningkatkan realisme tampilan grafis permainan. Selanjutnya, ada fungsi gamer car. Fungsi gamer car bertanggung jawab untuk menggambar mobil dari pemain, yang melibatkan pengaturan posisi, orientasi, dan properti visual lainnya untuk menempatkan mobil di dalam layar. Kemudian ada fungsi sky. Fungsi sky digunakan untuk menggambar langit di latar belakang permainan. Hal ini mencakup penggambaran langit biru dengan warna dan tekstur yang sesuai untuk menciptakan suasana yang realistis. Selanjutnya ada fungsi roadside. Fungsi roadside digunakan untuk menggambar elemen di sisi jalan seperti pepohonan, bangunan, atau objek lain yang mendukung lingkungan permainan. Hal ini bertujuan untuk memberikan detail dan kedalaman pada tampilan jalan dalam permainan. Selanjutnya, ada fungsi house. Fungsi house bertanggung jawab untuk menggambar rumah di sisi jalan. Hal ini mencakup penggambaran bangunan dengan detail seperti pintu, jendela, dan atap untuk menambah realisme visual pada lingkungan permainan. Kemudian ada fungsi tree. Fungsi tree digunakan untuk menggambar pohon di sekitar jalan, yang melibatkan penggambaran struktur pohon menggunakan objek-objek geometris seperti kerucut atau silinder untuk menambah elemen alam ke dalam permainan. Selanjutnya ada fungsi roadline. Fungsi roadline ini bertanggung jawab untuk menggambar garis pembatas jalan. Hal ini termasuk penggambaran garis putih atau kuning di tengah jalan untuk memisahkan arah lalu lintas atau memberikan petunjuk visual kepada pemain. Selanjutnya itu fungsi road car. Fungsi road car ini digunakan untuk menggambar mobil-mobil di jalan, mobil-mobil yang mungkin adalah mobil lawan yang harus bergerak di sepanjang jalan dan harus dihindari oleh mobil pemain. Fungsi ini mungkin memperhatikan posisi orientasi dan properti visual lainnya untuk menampilkan mobil-mobil dengan baik di layar permainan. Kemudian yakni fungsi object car. Fungsi object car menggambar mobil objek di jalan. Mobil objek ini mungkin adalah mobil lawan bergerak di jalan dan harus dihindari oleh pemain. Selanjutnya yakni fungsi road. Fungsi road ini digunakan untuk menggambar jalan pada layar. Hal ini mencakup penggambaran garis-garis jalan, tekstur jalan, dan elemen-elemen lain yang terkait dengan lingkungan permainan. Kemudian, yakni ada fungsi draw scene. Fungsi draw scene ini adalah fungsi utama yang bertanggung jawab untuk menggambar adegan pada permainan. Fungsi ini memanggil fungsi-fungsi lain untuk menggambar berbagai objek dalam permainan seperti mobil, jalan, rumah, pohon, dan lain-lain. Kemudian ada fungsi update. Fungsi update ini digunakan untuk memperbarui status permainan dan layar setiap frame. Hal ini termasuk menggerakkan objek-objek dalam permainan, memperbarui skor, dan menyesuaikan tampilan layar sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam permainan. Fungsi ini juga mengatur pemanggilan ulang seperti secara berkala untuk memperbarui tampilan permainan. Dan yang terakhir ada main, ini untuk mengeksekusi semua fungsi-fungsi yang sudah dibuat di atas. Oke, selanjutnya kita akan mendemokan program permainannya. Oke, di sini kita untuk gamer car-nya itu yang mobil warna merah ya, dan objek-objek yang harus dihindari itu yang warna kuning. Di sini kita menggunakan arrow right untuk ke kanan dan arrow left untuk ke kiri. Kemudian kita juga bisa gunakan arrow up untuk meningkatkan kecepatan dan juga arrow down untuk menurunkan kecepatan. Kemudian di sini juga ada fitur untuk merubah mode menjadi mode malam dan N,
dan kembali menjadi mode siang dengan D. Oke. Terakhir kemudian kalau kita menabrak mobil yang kuning, maka kita akan game over dan tampil skor yang didapatkan. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.